Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa mendatangkan Dr. Abdul Hakim SEMEI. Beliau ini luar biasa, ya. Perjalanannya sangat luar biasa. Beliau ini sangat menginspirasi saya sampai hari ini. Ya, perjalanannya menginspirasi saya dan alhamdulillah. Oh, sebelumnya Pak, selamat ulang tahun, Pak. Ini ulang tahun ke pinten, Pak, ini, Pak? Ke-50. Oh, ke-50. Alhamdulillah Abad. masih sehat walafiat, gitu, Prof. Pada kesempatan kali ini MSH Indonesia sekaligus merilis program ngopi, Prof. Ini program ngopi ini pun singkatannya ngobrol penuh inspirasi ini nanti. Semoga nanti bincang-bincang kali panjenengan nanti sakit memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat anak-anak muda. Terkhusus nanti di topik pembahasan yang berkaitan dengan tantangan ekonomi Islam, terkhusus di masa pandemi ini nanti. Ini nanti akan dibahas langsung oleh Dr. Abdul Hakim SEMEI. Beliau ini seorang pakar ekonomi Islam dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selain itu juga beliau seorang atau sebagai kaprodi ekonomi syariah, gitu, Bro. Ilmu ekonomi saya. Oh, ilmu ekonomi, ilmu ekonomi. Waktu juga join di ekonomi syariah ngajarnya. Oh, ngata, siap-siap. Begini, Prof. Ini beberapa yang sempat saya baca bahwasanya ini menurut Menko Perekonomian, ini Pak Erlangga Hartarto, bahwasanya kalau kita melihat perekonomian Indonesia di masa pandemi ini, muncul istilahnya pesimis, gitu. Pesimis bahwasanya ekonomi Indonesia ini terancam bakal masuk ke jurang resesi lantaran selama 2 kuartal berturut-turut ini mengalami kontraksi, dalam artian pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini 2020 ini akan minus 1%. Namun di realisasinya bahwasanya pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini saja sudah minus 5,32%. Nah, ini kira-kira nanti terutama dalam sudut pandang ekonomi Islam nanti kira-kira seperti apa. Kemudian nanti mungkin panjenengan ada gambaran-gambaran terkait nanti bagaimana tantangan khusus di ekonomi Islam ke depan ini seperti apa dalam hal menyikapi di kondisi pandemi ini seperti apa. Mungkin seperti itu, Bro. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini, ya ini tanggal 13 Agustus 2020. Besok ini hari Pramuka ini. Dulu Mas Saiful Hafid ini aktivis di Pramuka juga dulu. Kamu pernah ikut jambore apa kecibubur? Nggih. Ya, alhamdulillah bisa nyambung silaturahim, berbincang, ngobrol dengan harapan ada inspirasi lah, intinya begitu tentang perekonomian kita khususnya dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya lagi juga dalam suasana pandemi. Atau penyebaran COVID-19 coronavirus tahun 2019 hingga disingkat COVID-19. Ya, alhamdulillah Mas Saiful Hafid ini juga terus eksis, terus semangat untuk menekuni aktivitasnya yang saya amati dari jauh di negeri Malang sana. Alhamdulillah cukup berkiprah dengan baik, dengan semangat,
memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang sudah ditempahnya, sudah ditempuhnya selama ini, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah sampai perguruan tinggi di Malang sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus tetap semangat untuk menggeluti, untuk nasrul ilmi ya. Amin. Kita ini insya Allah ya, tugas sebagai manusia ini ya salah satunya juga harus mengembangkan keilmuan kita ini. Jadi manusia ini makhluk yang berbudaya, sehingga pola pikir dan lain-lain ini harus terus diasah dan dikembangkan. Maka kemudian Allah sendiri ini istilahnya memberikan perhatian kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu ini akan diangkat dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Ya. Ya, alhamdulillah, walaupun bisa dikategorikan agak terlambat atau injury time ya. Sebenarnya saya kemarin disertasi ujian terbuka itu sudah semester ke-14 ya. Semester ke-14. Dan itu memang jatahnya maksimal adalah sampai ke tahun ke-7 atau semester 14 itu. Nah, ternyata suasana pandemi ini untuk saya pribadi ada hikmahnya itu. Bisa fokus, akhirnya pas saat itu bulan Ramadan kemarin ini bisa lebih konsentrasi, lebih maksimal untuk menyelesaikan yang tertunda itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas motivasi juga dari promotor dan juga dari teman-teman bisa menuntaskannya. Walaupun bisa dikatakan Ramadan kemarin ini bisa dikatakan kurang tidur lah ya, karena harus konsentrasi menyelesaikan disertasi saya. Nah, disertasi saya ini kan kemarin mengangkat sebenarnya didasari oleh rasa penasaran atau ingin tahu lebih jauh. Kenapa pangsa pasar daripada bank syariah atau lembaga keuangan Islam pada umumnya ini masih relatif rendah. Padahal bank syariah sudah didirikan sejak tahun 92, Bank Muamalat ini. Sudah 30 tahun, hampir 30 tahun ini. Tapi pangsa pasar dalam arti totalitas segmen yang dikuasai oleh perbankan syariah dibanding total industri perbankan di Indonesia ini baru 5,9% kemarin tahun 2019. Sekarang ini mungkin sudah 6, tapi ya baru 0,0 sekian ya, baru 6%, artinya masih tetap rendah. Nah, dibanding bank konvensional. Nah, padahal Indonesia ini kan ya negara dengan penduduk yang beragama Islam 88%. Dengan jumlah pondok pesantren ini ada 28.000 sekian pondok pesantren di Indonesia ini. Dengan santri hampir 5 juta santri. Nah, ini kan sebenarnya satu segmen atau kelembagaan yang sudah tumbuh, yang sudah baik. Nah, kenapa di satu sisi dengan demikian banyaknya pesantren, kok di sisi lain perkembangan keuangan syariah atau ekonomi Islam ini kok juga masih melambat seperti ini? Apakah memang dunia pesantren ini kurang respon atau ada salah paham atau apa? Nah, itu kegelisahan saya seperti itu, sehingga akhirnya ingin mengorek lebih jauh sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia pesantren. Saya memilih pesantren Tebu Ireng. Karena pikiran saya ya, ada yang bilang begini atau tanya, kok enggak pesantren yang sudah maju ekonominya gitu Pak? Loh enggak, saya kan ingin membaca dari dunia pesantren seperti apa. Maka yang saya anggap bisa merepresentasikan pesantren itu salah satunya ya pesantren Tebu Ireng, karena beliau pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekaligus mendirikan jamiah yang terbesar di Indonesia, anggotanya jamiah NU. Dan dari sini maka eksistensi pesantrennya ini cukup memberikan penerimaan yang baik menurut saya seperti itu, sehingga ini saya memilih di sana. Ternyata dari 12 orang yang saya anggap sebagai pengasuh, kalau pengasuh utama kan ya sebenarnya hanya satu pengasuh pesantren itu atas namanya yang memangku, yang mengasuh saat ini periode ini siapa itu umumnya kan hanya satu orang. Tapi tentu perjalanan pesantren ini kan akan melibatkan banyak pihak, dari para pengurusnya, mulai dari yayasan sampai
kepala-kepala unit pendidikan dan macam-macam ini kan punya pengaruh di dalam pengelolaan dan kepemimpinan di pesantren. Sehingga saya kembangkan, kita korek, ya kita eksplorasi jawaban dari 12 orang ya, di pesantren Tebu Ireng yang menurut hemat saya sudah merepresentasikan pengasuh, pemimpin atau pengelola di pesantren Tebu Ireng. Nah, ternyata semuanya bisa dikatakan itu respect, memiliki persepsi yang baik dengan hadirnya lembaga keuangan syariah ini, terutama bank syariah ini dan lembaga-lembaga yang lain cukup baik. Nah, maka dengan demikian berarti ini masalahnya bukan karena ditolak oleh pesantren, bukan karena tidak difahami oleh dunia pesantren, tetapi berarti kembali kepada persoalan dari kelembagaan ekonomi Islam itu sendiri, lembaga keuangan ekonomi Islam itu sendiri yang mungkin bermasalah di sini. Ya, mungkin dianggap masih terkesan jatuhnya lebih mahal dan macam-macam, ada yang bilang ribet dan seterusnya. Faktor-faktor seperti ini kira-kira yang masih dominan untuk menghambat pertumbuhan daripada pangsa pasar daripada bank syariah itu sendiri. Maka inilah tantangan tersendiri di sini, pengembangan ekonomi syariah ini, pengembangan lembaga keuangan syariah ini adalah ternyata dunia pesantren seperti ini mestinya harus dimanfaatkan, karena saya tangkap suaranya atau persepsi mereka semangat untuk ikut membantu. Bagaimana bisa mensosialisasikan begitu? Artinya secara ideologi mereka itu menerima, senang kan begitulah. Ini mestinya ditangkap, dimanfaatkan betul oleh pengelola lembaga keuangan ini untuk bagaimana ke depan sinerginya dengan dunia pesantren diperkuat, untuk memperkuat akses, untuk mengembangkan pangsa pasarnya ini sehingga eksistensinya dari waktu ke waktu bisa diharapkan lebih maksimal lagi. Idealnya itu 88% penduduk muslim itu ya mestinya 50-50 lah. Pangsa pasarnya itu lah. Kok 6:94 ini kan jomplang sekali. Jauh sekali. Ini berarti pengelolaannya dan macam-macam ini perlu terus ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Saya dulu tahun berapa ini pernah nulis di Radar Gresik ini beberapa kelemahan daripada ekonomi syariah yang saya tulis di sini. Ya. Pertama, tingkat totalitas operasional lembaga ekonomi syariah dalam implementasi prinsip-prinsip syariahnya ini masih belum 100% atau maksimal, masih ada hal-hal yang masih proses menuju ke sana, jadi itu menjadi masalah sendiri. Kedua, juga sosialisasi terhadap ekonomi syariah ini dalam berbagai aspeknya masih belum optimal. Kemudian jumlah entrepreneur pelaku ekonomi syariah pada sektor keuangan maupun sektor real ini juga masih relatif sedikit. Kurangnya ketersediaan sumber daya insani yang mumpuni pada aspek hukum maupun manajemen ekonomi syariah ini juga masih terbatas. Kemudian jaringan bisnis industri keuangan dan perbankan syariah ini juga masih kurang maksimal. Kemudian ada munculnya image dari masyarakat bahwa perbankan syariah ini masih lebih mahal dari bank konvensional. Kemudian portofolio bagi hasil masih rendah pada industri keuangan dan perbankan syariah. Kemudian harmonisasi dan sinkronisasi berbagai lembaga yang ada, dari Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, maupun instansi yang lain, ini dirasa masih kurang. Kemudian keberpihakan pemerintah dalam implementasi dan pengembangannya ini juga masih dirasakan belum maksimal, gitu ya. Nah, ini diantaranya beberapa hal yang menjadi kendala daripada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, ini tantangan ke depan seperti itu. Tapi saya tangkap seperti yang terakhir tadi ada masalah dari pemerintah yang kurang maksimal, ini sudah mulai ya. Kan kita sudah diratifikasi, sudah punya undang-undang sendiri Bank Syariah ini sudah tahun 2008 kemarin. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini sudah khusus Bank Syariah. Nah, kemudian juga eksistensi daripada kelembagaan DSN, MUI, Dewan Syariah Nasional ini juga semakin mantap, saya amati dari waktu ke waktu. Nah, ini harapannya ya dari sisi perangkat ini sudah diatur sedemikian rupa, ke depannya bisa lebih
lebih maksimal lagi. Ini secara umum gambaran tentang perekonomian syariah. Terus yang terkait dengan Mas Hafid tadi, masalah apa tadi, era pandemi di sini terjadi kontraksi, terjadi penurunan perekonomian atau pertumbuhan yang negatif sekarang ini. Nah, kita kan tahu bahwa negatif atau positifnya perekonomian itu kan pada umumnya ya dilihat dari pendapatan nasionalnya itu atau dari produksi nasionalnya. Sementara produksi nasional itu kan gabungan dari berbagai sektor, daripada dunia industri atau dunia produksi apapun, dari berbagai sektor ini yang selama ini menghasilkan nilai tambah perekonomian, nah itu kan dikalkulasi, dijumlah menjadi satu istilahnya produksi nasional. Atau juga dari sisi pendapatan menjadi pendapatan nasional, atau dari sisi pengeluaran menjadi pengeluaran nasional. Nah, padahal sektor-sektor kita, contohnya salah satunya umpamanya sektor pariwisata. Nah, kan jelas ini tidak bisa bergerak ketika era pandemi semacam ini. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang bergerombol, berkerumun. Jadi pemerintah kemudian melakukan pembatasan berskala besar ini. Pembatasan sosial yang berskala besar, jadi kumpul-kumpul itu. Nah, tapi kemarin waktu Idul Adha katanya PSBB, pembakaran sate berskala besar gitu. Idul Adha kemarin, nah alhamdulillah. Nah, otomatis akhirnya ya sektor pariwisata ini turun otomatis karena pemasukannya nggak ada orang yang datang. Nah, ini berimbas juga kepada sektor perhotelan umpamanya ya. Mereka yang biasanya ini melakukan wisata semacam ini kan sudah identik satu paket dengan penginapan dan macam-macam. Ya otomatis nggak maksimal. Nah, kemudian yang dari segi restoran, penyediaan makanan juga akhirnya terimbas. Nah, maka yang menyebabkan berkurangnya kan dari sektor-sektor yang seperti itu. Nah, ini ya saya kira ini adalah satu musibah sosial bersama, tidak bisa kita menyalahkan siapapun atau kemudian menuduh satu pihak yang tidak maksimal atau yang menyebabkan ini dan itu. Karena ini sifatnya kalau menurut saya adalah musibah yang memang ada aturan tidak boleh bergerombol, tidak boleh berkumpul, menyebabkan ya gerakan ekonomi yang menjadi terbatas seperti tadi. Nah, ketika salah satu atau beberapa sektor ini bermasalah, ya otomatis kalau dikalkulasi nilainya ya lebih rendah, nggak bisa maksimal. Kemarin katakan ada 17 sektor itu tumbuh semua dengan baik, kemudian ini ada 5 sektor bahkan macet, ya otomatis itu akan mengurangi. Dan ini akan seperti gunung salju gitu ya, bola salju kok gunung salju. Nah, akhirnya berimbas kepada sektor-sektor yang lain yang walaupun juga tangguh, akhirnya juga tidak maksimal. Nah, hingga seperti ini. Nah, saya kira itu jadi kuncinya dalam hal ini adalah bagaimana bisa pulih kondisinya normal ini lagi. Kondisi normal ini bisa terjadi ya insya Allah ekonomi akan pulih. Maka caranya saya kira ya bagaimana sektor-sektor yang tidak terkait dengan kerumunan ini yang masih bisa berjalan ini bisa dimaksimalkan, sektor-sektor yang seperti ini, atau secara dalam jaringan ini, secara daring ini dimanfaatkan. Kan akhirnya kita tahu kan sekarang ini dinamika meeting ini atau pertemuan ini kan menjadi sangat marak melalui jaringan. Nah, ini kan dulu-dulu walaupun aplikasi ini sudah lama sih kira ada, tapi kan ya kita cuekin saja, memang nggak seberapa butuh. Nah, baru ketika kondisinya seperti ini, nah bisa dimanfaatkan dan ternyata sektor ini itu bisa lebih meningkat karena memang begitulah ya. Ada satu sisi satu bagian yang berkurang, tapi bagian yang lain bisa dimaksimalkan. Maka ya caranya saya kira ya bagaimana yang bisa dimaksimalkan ini yang akan dikembangkan untuk mengimbangi kemerosotan di sektor yang lain tadi. Itu ya, jadi ini sifatnya musibah dan alhamdulillah kabarnya kan ini di dalam negeri sendiri Pak Rektor UNER dulu sempat menyampaikan ada kombinasi berbagai
bahan untuk sebagai ya semacam vaksin awal lah ya, Vaksin. atau untuk memperkuat imun bagaimana orang yang terjangkit ini kemudian bisa lebih cepat sembuh dan punya daya tahan. Kemudian Rusia kan kabarnya hari-hari ini kan juga mengumumkan penemuan vaksin itu, tapi Amerika kan masih mengkhawatirkan nanti efeknya seperti apa ya. Ini pertarungan bisnis di antaranya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa nulah cepat pulih. Ya gitu saya kira Mas Hafid kurang Oh. lebihnya. Nah, kira-kira gini, Mbak, terkait ini misal nanti kondisi ini kan sudah mulai membaik setelah kita menghadapi era baru ini, kira-kira nanti peluang dari ekonomi Islam ini, semisal nanti sudah kondisinya memang benar-benar sudah membaik, kira-kira nanti percepatan untuk yang tadi sangat persentasenya sangat jauh, memang kalau kita lihat dari persentasenya tadi dari bank syariah, misal dengan bank konvensional, memang kalau kita lihat bank konvensional ini lebih banyak peminatnya daripada bank syariah. Ini kalau kita lihat dari banknya, Pak. Namun ketika ini nanti kondisi memang sudah normal, kira-kira nanti pertumbuhan itu apakah bisa mengalami percepatan, terkhusus nanti di sektor ekonomi Islamnya sendiri, Pak? Iya, memang ya upayanya gitu ikhtiarnya ini. Artinya kondisi lambatnya pangsa pasar yang seperti itu kan ini semacam menjadi tamparan kan bagi pengelola ekonomi syariah ini ya. Maka ini kemudian diupayakan bagaimana agar bisa lebih cepatlah pertumbuhannya itu. Nah, dari sisi kepemimpinan nasional saya kira ini juga bisa dianggap potensial lah untuk memberikan dukungan ya, karena Bapak Wakil Presiden sebelumnya ini kan juga di Dewan Syariah Nasional yang sudah tahu betul seluk-beluk daripada ekonomi syariah di Indonesia ini. Sehingga dari sini artinya dari spirit semangat saya kira itu ada harapan dari sana ya. Nah, ini kalau secara umum pembacaan saya sekilas ini saya belum datanya secara lebih detail, tapi yang menjadi kendala selama ini ketika era pandemi secara khususnya ini ya memang begitu. Ketika pemerintah memberikan toleransi katakan kepada mereka yang punya tanggungan untuk ada penangguhan, ada penundaan atau bahkan mungkin ada yang penghapusan dan macam-macam kepada pembayaran. Nah, ini kan berimbas kepada sektor yang lain gitu. Nah, mereka yang katakan mendapatkan dana dari lembaga keuangan syariah untuk satu kegiatan bisnisnya, kan sebenarnya sudah termaktub di dalam perjanjiannya itu kan harus dikembalikan berapa dan macam-macam begitu. Ini menjadi ada yang semacam mengiri begitu, cemburu. Nah akhirnya nggak maksimal orang membayar itu, Pak, walaupun pada akhirnya juga dirapel kan begitu. Nah, seperti itu. Saya contoh kecil sendiri di koperasi kami yang dikelola oleh teman-teman ini di Sawo itu gitu. Bulan April, Mei, Juni kemarin itu ya bisa dikatakan turun dari orang angsuran yang mestinya rutin sekian ini banyak yang nunggak. Dan ini contoh kecil, ketika mikro seperti itu, saya kira secara umum juga akan berlaku kayak begitu. Saya kira begitu. Jadi itu yang menjadi masalah di era pandemi semacam ini, karena dari satu sisi mungkin mereka ada yang kena imbas PHK dan macam-macam sehingga memang tidak punya uang, atau ada yang karena cemburu tadi, tapi ada yang karena memang kondisinya sedang repot sehingga tidak punya uang untuk mengangsur. Nah, tapi alhamdulillah dinamikanya ketika bulan Juli Agustus ini sudah mulai ada peningkatan, artinya sudah mulai agak normal lah proses pembayaran dari orang-orang yang memiliki pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan ini. Ya saya kira begitu. Jadi ini dipelajari yang terjadi selama ini seperti apa, lah itu saya kira akan menjadi pelajaran lah, hikmah bagi para pengelola untuk memperbaikinya di waktu yang akan datang. Nah,
Untuk ini Pak, dalam pengelolaan misalnya, dalam pengelolaan ekonomi syariah, apakah ada istilahnya ada prinsip-prinsip dasar yang memang harus, dipenuhi sehingga nanti itu bisa, apa istilahnya, menopang juga atau bisa melejitkan pertumbuhan ekonomi? Iya, kan istilah yang sering saya sampaikan di beberapa forum itu, kalau orang puasa itu kan menunggu maghrib kan gitu. Maka ekonomi Islam itu malah menghindari maghrib. Hmm, Tapi maghrib di sini kan maisir, horor, riba, dan batil. Maisir itu adalah kalau bahasa sederhananya kan perjudian, ya, yang orang sudah mengeluarkan modal tapi masih spekulasi belum tentu nanti dapat. nah, Yang sifatnya judi semacam ini, orang dituntut untuk mengeluarkan modal tapi endingnya nggak jelas, itu tidak Islami. ya, Islam menolak yang seperti itu. Ya, harus yang Pertamina lah, yang pasti pas yang begitulah pasti. ya. Tidak tidak apa maisir seperti itu. Terus horor. Ya, horor ini juga begitu ya, ketidakpastian. Kalau tadi kan spekulasi yang Spekulasi. untung-untungan, maka horor ini yang ketidakpastian. Artinya objek kalau memangnya perdagangan ya harus dipastikan siap tersedia atau komitmen untuk mengadakan. Hmm, Nah, itu tidak seperti membeli kucing dalam karung yang baru. tidak jelas. Kan tidak jelas ini apa, itu dihindari seperti itu. Jadi harus transparan, harus jelas ya, objeknya apa dan macam-macam. Itu semangat ekonomi Islam kan seperti itu. Mhm, Menghindari horor, hal-hal yang tidak pasti, yang tidak jelas. Atau seperti ada jangan menjual sesuatu yang tidak ada di sampingmu, dalam arti bukan milikmu. Kok ya, kamu jual, barangnya nggak ada. Orang jualan burung, ditanya mana burungnya, sedang terbang Pak, ya kan nggak pasti. Ya iya kalau benar. nanti kembali. Nah seperti ini dihindari, horor. Kemudian riba, memungut tambahan dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, hanya karena semata-mata waktu, kemudian menuntut lebih tinggi pembayarannya. Ketika kita memberikan pinjaman, menuntut lebih tinggi pengembaliannya hanya karena waktu, karena Anda diberi tempo sekian bulan harus menambah. Nah, itu tidak Islam. Jadi bukan time value of money, bukan nilai waktu daripada uang, tapi economic value of time. Nilai ekonomi daripada waktu itu yang dilihat. Artinya ketika uang dimanfaatkan itu apakah memang benar-benar bisa berdaya guna, bisa menghasilkan sesuatu. Nah kalau memang menghasilkan ya hasilnya itu yang diatur, yang dibagi. Hmm, Tidak, belum jelas penggunaannya, pembagiannya sudah dipastikan harus kembali ke sini sekian. Nah itu nah, tidak Islami, itu bisa bersifat terjadi atau terjerumus kepada sifat riba tadi. Ini kan dihindari di situ. Kemudian batil. Batil ini ya akad-akad yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, ya. Seperti umpamanya kalau di contoh-contoh klasik ya anak kecil disuruh transaksi, ini kan ya belum cukup atau siap. syarat-syarat rukunnya ini ya belum lengkap dan lain-lain. Sebentar. Nah, prinsipnya kan luar biasa saya kira, semuanya Oke, baik kan kayak begitu. Nah, tetapi ketika prinsip-prinsip yang semacam ini dioperasionalkan dalam tataran teknis yang terkait dengan uang, terkait dengan bagi hasil, terkait dengan ribet atau mudahnya urusan, ini menjadi persoalan beda lagi. hmm, Jadi pragmatisme manusia ini kan sudah naluriah. Orang ya cenderung mencari yang lebih menguntungkan, yang dianggap mudah dan macam-macam. Kemudian aspek ideologis yang semacam itu kadang-kadang dianggap ya itu nomor sekian begitu. Nah, sebenarnya semangat ekonomi Islam ini ya dasar yang semacam ini didahulukan. Kemudian hmm, bagaimana itu dituangkan dalam prakteknya. Tapi ketika prakteknya ini dalam tanda kutip bersaing dengan yang selama ini sudah mapan dan dianggap lebih simpel dan macam-macam, maka di sini kemudian kita masih belum maksimal ya. penerimaannya dari masyarakat. Kira-kira begitu. Ini yang Tapi terakhir, secara prinsip sudah oke. ada itu tadi. Oke, yang terakhir, Bro. Ini kira-kira mungkin pesan untuk teman-teman kita generasi-generasi milenial ini.
Ya, kira-kira apa yang bisa kami lakukan ini untuk membantu perekonomian Indonesia terkhusus pada sektor ekonomi Islam ini kira-kira apa Pak? Iya, kalau dibilang kontribusi yang nyata sebenarnya ya memang harus kontribusi yang benar-benar terkait dengan, kalau ini secara formal lah, kelembagaan ya, ya artinya kemudian kita terlibat di situ, setidaknya kita ya punya rekening lah, walaupun isinya mungkin pas-pasan. Nah, ini kan bisa lebih apa? Penerimaan kita akan lebih terarah dan lebih bisa maksimal ke depannya bisa Iya, dikembangkan. Tapi kalau baru di tingkatan wacana dan tidak oke. ada move on, tidak ada perubahan yang signifikan, yang nyata ya, saya kira hanya gambaran-gambaran saja, tapi harus nyata seperti itu, harus minimal satu lah punya rekening di lembaga-lembaga keuangan Syariah. syariah itu. Nah, itu kemudian yang membantu sosialisasi artinya ketika belum jelas duduk perkaranya, jangan kemudian memvonis ini begini, ini begini. Kadang kan sering seperti itu. Nah, padahal tidak, itu hal yang salah kan begitu, hanya karena mereka belum memahami saja. Nah, ini maka perlu pemahaman yang lebih komprehensif dari semuanya, dari kawan-kawan milenial ini sebenarnya bagaimana ekonomi Islam ini mau nggak di browsing lebih maksimal yang sekarang ini. Ya, Mbak Google sudah demikian menyediakan kan begitu. Ya, walaupun akhirnya keberadaannya tidak bisa menggantikan Pak Guru, Pak dosen yang butuh hadir langsung kan. Karena interaksi langsung ternyata membawa efek tersendiri yang tidak bisa digantikan. Nah, kemudian ya terus belajarlah, kita bersinergi yang sudah punya kesibukan kegiatan di bidang apapun yang monggo ditekuni asalkan sudah diyakini itu sudah dijalankan dengan baik. Saya kira semuanya akan saling mendukung. Sebenarnya kalau kita bicara ekonomi Islam ini kan luas sekali, tidak hanya urusan bank, saya kira luas sekali sebenarnya, mulai dari bagaimana kita mengadakan sesuatu, memproduksi sesuatu, sistemnya harus Islami. Bagaimana kita mengadakan bahan baku, pengadaan tenaga kerja, sistem kerjanya, bagaimana kita mendapatkan modal, dan lain-lain. Nah, ini saling melengkapi. Kemudian dari aspek konsumsi kita yang kita gunakan, yang kita pakai ini, kita pastikan yang baik, yang halal, dan macam-macam. Distribusi kita, perdagangan kita, ya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Ini luas sekali. Saya kira ekonomi Islam tidak terbatas pada lembaga-lembaganya saja. Tapi lembaga memang bisa dikatakan sebagai ikonnya, karena orang ketika mendengar kata-kata ekonomi Islam itu mesti asosiasi pikirannya ya ke lembaga keuangan, dalam hal ini bank syariah dan macam-macam. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Memang ini yang memicu sosialisasi awalnya di situ. Istilah Islamic Economy ini yang dari lembaga itu, terutama dari bank syariah itu. Ya, maka mari kita bersama-sama bersinergi ya untuk saling memperkuat ini ya. Kalau kita terutama khususnya yang kaum muslimin ini, apa yang menjadi milik kita ini ya marilah kita manfaatkan ya dengan lebih maksimal lagi begitu. Kalau belum kenal ya mari kita mempelajari. Jadi kalau belum kenal betul, harapan saya tidak cepat untuk memberikan vonis, sehingga vonisnya keliru nanti berdampak black campaign dan macam-macam pada perkembangan lembaga-lembaga ekonomi syariah itu sendiri. Saya kira begitu, Mas Kafid. Oke, terima kasih Prof. Oke, semoga terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya. Semoga apa yang panjenengan paparkan tadi bisa bermanfaat, terkhususnya untuk kami-kami ini, generasi-generasi milenial ini, sehingga nanti bisa bersama-sama bergandengan tangan, terkhusus nanti untuk mengembangkan perekonomian kita yang memang basicnya kita punya basic ekonomi syariah, itu bisa kita terapkan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah ini kalau kita yang muslim-muslim ini, karena pada kenyataannya ini kita ini muslim namun jarang menerapkan prinsip-prinsip keislaman itu sendiri, sehingga kadang kita ini banyak yang keluar dari jalur agama kita sendiri, sehingga nanti harapannya nanti persentase itu sesuai dengan persentase apa istilahnya umat Islam yang ada di Indonesia ini.
Mungkin itu Prof, semoga bisa membawakan Ini kemanfaatan. di Malang apa di Sumber ini? Nah, ini di Malang, Prof. Oh, Masih alhamdulillah. belum Nggih, nggih, bisa nggih. pulang sejak Pulang. Iya. pandemi kemarin. Ini semoga nanti Iya, dalam iya, iya. waktu dekat Terima kasih bisa sama-sama. pulang, Nggih. bisa silaturahim datang geriani panjenengan. Sudah kangen ini Monggo, sebenarnya. monggo. Oke, Nggih. matur suwun Pak Abdul Nggih, Hakim. nggih, nggih. Nggih. Nuwun ngapunten ingkang kathah, matur suwun ingkang kathah. Nggih, sami-sami. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi